Selamat datang di Tommy Pandawa, channel pendidikan dan seni budaya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tommy Kamiharja dalam video-video pembelajaran. Video kali ini saya akan membahas modul UT untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD, terutama di modul 1 berkaitan dengan teori PZ. Kita langsung saja ya. Yang pertama, kalau kita bicara teori PZ, maka kita harus tahu siapa sih PZ itu ya. PZ itu nama aslinya adalah Jean Piaget, lahir di Swiss pada tahun 1896. Nah, Piaget awalnya memiliki ketertarikan akan struktur tubuh hewan atau zoologi ya, karena dia mengamati burung yang boleh dibilang albino gitu ya. Loh, kok burung ini albino gitu ya, dia mengamati. Tetapi kemudian ketertarikan itu bergeser kepada struktur mental ya. Kenapa hewan-hewan itu pada saat mendapatkan situasi yang tidak biasa gitu ya, maka dia memberikan tanggapan rangsangan. Oh, akhirnya ketertarikan Piaget kepada struktur mental. Nah, di sini berkaitan dengan struktur mental, Piaget berpendapat bahwa sejak lahir itu bayi secara terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut sebagai adaptasi. Jadi dia mengamati bahwa oh ternyata bayi itu beradaptasi gitu ya. Itu poin-poin utamanya. Kemudian menurut Piaget, adaptasi dapat terjadi apabila melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu merupakan tanggapan yang dibuat berdasarkan hal-hal yang sudah diperoleh. Misal ya, bayi atau anak-anak tersebut misalnya memegang benda panas. Karena dia memegang benda panas, maka secara otomatis dia akan mengangkat tangannya. Seperti halnya misalnya anak kecil yang bermain dengan dispenser. Pada saat dia mencet tombol air panas dan dia terkena air panas, dia akan menangis dan dia akan menarik tangannya. Itu adalah tanggapan yang dibuat berdasarkan atau asimilasi ya. Yang kedua, akomodasi. Nah, akomodasi itu penyesuaian dari suatu tanggapan. Pada saat anak tersebut pernah memegang benda panas, maka pada akhirnya dia nggak akan mau pegang lagi. Pada saat suatu anak misalnya sudah pernah kena air panas dari dispenser, maka besok-besok dia nggak akan mau lagi main di situ. Nah, ini merupakan penyesuaian ya atau akomodasi. Contoh kecilnya saja ya. Nah, kemudian di sini proses asimilasi dan akomodasi ini menyebabkan perubahan pada sistem mental anak yang disebut perkembangan mental. Nah, disinilah mulai teori Piaget ini diterapkan dalam pembelajaran IPA terutama di SD. Nah, ada 4 tahap perkembangan mental anak secara berurutan. Yang pertama adalah sensori motor, yang kedua pre-operasional, yang ketiga konkret operasional, yang keempat formal operasional. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tahapan sensori motor ya. Tahap sensori motor adalah perkiraannya usianya antara 0 sampai 2 tahun, dari mulai bayi sampai anak-anak usia 2 tahun. Ciri khususnya adalah kecerdasan motorik gerak benda yang ada adalah yang tampak, tidak ada bahasa pada tahap awal. Artinya anak usia 0 sampai 2 tahun pokoknya apa yang dia lihat yaitulah apa yang menurut dia benda tersebut. Artinya kalau pada saat dia lapar, dia melihat benda di depan langsung dimakan. Pada saat dia haus, dia ingin minum, dia nangis gitu ya. Tapi belum ada bahasa, belum ada istilahnya minta atau tolong ambilin dan seterusnya. Tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua secara berurutan adalah preoperasional, usianya antara 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri khususnya adalah anak mulai berpikir secara egosentris, lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan konservasi. Egosentris itu maksudnya adalah begini, pada saat anak itu dia ingin menyeberang, ya dia nyebrang aja. Dia nggak berpikir apakah nanti ada kendaraan, ada motor, ada mobil dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, jadi dia lebih banyak ngikutin apa kata dia aja. Oh, menurut dia kayak gini ya kayak gini gitu ya. Nah, kemudian belum cepat melakukan konservasi. Nah, belum cepat melakukan konservasi ini artinya anak itu masih belum bisa membedakan misalnya kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo itu mereka anggap beda. Padahal sama-sama 1 kilo. Itu contohnya ya, belum cepat melakukan konservasi. Nah, kemudian tahapan ketiga adalah konkret operasional usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Di tahapan ini biasanya tahapannya adalah tahapan anak usia SD. Jadi khususnya dapat melakukan konservasi logika tentang kelas hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Artinya mereka sudah dapat memahami ini lebih berat dibanding yang ini lebih banyak dibanding yang ini lebih tinggi dibanding yang ini, dan seterusnya. Dia sudah bisa membedakan gitu ya. Dan kemudian berkaitan dengan angka-angka dia sudah bedakan 1, 2, 3. Oh, ini pada saat dia diberi kue 2 dan 3 lebih banyak 3 loh gitu ya. Nah, tahapan yang keempat ini adalah tahapan formal operasional, usianya 7 sampai 11, 12 atau 14 atau 15 tahun.
Saya boleh menangkap ini adalah antara SD sampai SMP gitu ya. Nah, di tahapan ini ciri khususnya adalah pemikirannya sudah lengkap, pemikiran yang proporsional, kemampuan untuk mengatasi potensi perkembangan idealisme yang kuat. Artinya di sini bahwa anak dalam tahapan ini sudah berpikir secara proporsional, pemikiran sudah lengkap, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak, dan dia sudah bisa menganalisis. Jika dia lompat, maka dia akan jatuh. Jika dia misalnya menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri, maka dia bisa kemungkinan tertabrak. Kemudian dia punya idealisme yang kuat. Di sini pencarian jati diri biasanya di level tahap formal operasional. Kalau dia bilang, oh misalnya gaya saya stylishnya rocker gitu ya, dia cocok dengan seperti itu dan dia punya idealisme yang kuat di situ, maka apapun kata orang lain dia tidak peduli. Nah, kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan guru, ya ini terkait dengan perkembangan mental tadi apabila Anda ingin merancang pembelajaran IPA di SD ya atau di kelas Anda. Yang pertama, seluruh anak itu melewati tahapan yang sama secara berurutan. Artinya siswa di kelas Anda harus berpikir bahwa mereka itu melewati tahapan yang sama nih dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Anda tidak boleh menyamaratakan respon anak terhadap suatu benda atau kejadian. Maka pada saat anak itu mempunyai pendapat yang berbeda, maka Anda harus dapat menerima itu semua. Tidak boleh memaksakan pendapat Anda, tidak boleh memaksakan bahwa oh ini semuanya harus sama nih pendapatnya, tidak boleh ya untuk pembelajaran IPA ya. Yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Artinya nggak boleh dalam merancang pembelajaran hanya kegiatan fisik. Maka Anda bisa membuat materi pembelajaran secara diskusi, kemudian pengamatan, mengemukakan pendapat, presentasi dan seterusnya, sehingga di situ intelektual anak dapat berkembang. Oke, saya rasa untuk modul 1 terkait teori pivot Anda sudah paham ya. Nanti kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Wassalam.